Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Maharani dengan NIM 5522200107. Saya mahasiswi jurusan akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, dalam kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai chapter 9 yaitu tentang an analysis of conflict. Agensi teori merupakan cabang dari game teori, yakni mempelajari desain kontrak antara prinsipal dan agensi, di mana agensi termotivasi untuk bekerja dengan baik demi menarik prinsipal. Diharapkan sebuah kontrak dapat efisien yang akhirnya akan memberikan biaya yang rendah bagi prinsipal. Dalam kontrak perusahaan terdapat dua hubungan yang menarik, yakni kontrak kerja antara owner dengan agensi dan kontrak pinjaman antara perusahaan dan kreditur. Agensi teori ini relevan dengan akuntansi karena kedua jenis kontrak ini bergantung pada saat perusahaan melaporkan laba. Dalam hal kontrak kerja, perolehan bonus manajemen berdasarkan laba diperoleh perusahaan. Sementara kontrak pinjaman, laba juga diamati oleh peminjam, serta biasanya terdapat perlindungan untuk pemberian pinjaman. Agensi teori adalah pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak di mana para agensi bekerja atau bertugas atas nama prinsipal ketika keinginan atau tujuan agensi bertolak belakang, maka akan terjadi suatu konflik. Konflik agensi muncul karena adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara prinsipal dengan agensi. Secara aktual, agensi teori memiliki karakteristik kooperatif dan non-kooperatif. Dalam konsep teori agensi, manajemen sebagai agensi semestinya mengutamakan kepentingan pemegang saham, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan manajemen hanya melakukan kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan utilitas. Manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, yang dalam jangka panjang bisa merugikan kepentingan perusahaan. Bahkan untuk mencapai kepentingannya sendiri, manajemen dapat bertindak menggunakan akuntansi sebagai alat untuk melakukan rekayasa. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang disebut dengan agency problem, yang salah satunya disebabkan oleh adanya asimetri informasi. Agensi kontrak between firms owner and manager. Owner dan manajer dalam agensi kontrak tentunya melakukan kesepakatan yang mengikat. Masing-masing pihak harus mampu berkomitmen untuk kontrak yang mengikat mereka untuk bekerja sama sesuai dengan aturan. Pada dasarnya pemilik ingin menyewa manajer untuk mengoperasikan perusahaannya, di mana pemilik tidak akan memiliki kontrol langsung atas tindakan yang diambil oleh manajer. Untuk memaksimalkan payoff yang diharapkan, pemilik ingin manajer untuk bekerja keras, namun kebanyakan manajer akan lebih memilih untuk tidak bekerja keras dikarenakan tidak adanya kontrol langsung yang dilakukan oleh pemilik, serta keinginan manajer untuk tidak bekerja keras yang akan merugikan perusahaan merupakan moral hazard. Keuntungan informasi yang dimiliki manajer. Berdasarkan teori, kontrak kompensasi manajer bisa saja didesain untuk memotivasi manajer agar melaporkan earning sesungguhnya, tetapi tidak dilakukan dalam praktiknya karena biaya yang mahal. GAAP dapat digunakan untuk membatasi sejauh mana earning dapat diatur. Akuntan dapat memberikan insentif bagi manajer untuk bekerja keras. Manajemen laba. W.R. Scott mendefinisikan earning management sebagai the choice by a manager of accounting policy so as to achieve some specific objective, yang artinya pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep earning management menggunakan pendekatan agensi teori yang menyatakan bahwa praktek earning management dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen atau agen dan pemilik atau prinsipal yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Agensi teori memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Ada dua cara memahami earning management, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memandang earning management sebagai perilaku opportunistic manager untuk memaksimalkan utilitas dalam menghadapi kontrak kompensasi, utang, dan kos politik.
Lalu yang kedua, memandang earning management dari perspektif kontrak efisien, artinya earning management memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk melindungi diri dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaan melalui earning management. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi earning management menurut Scott di tahun 2010. Motivasi yang mendorong manajemen melakukan earning management antara lain ada 5. Yang pertama, earning management for bonus purpose. Menyatakan bahwa manajer akan meningkatkan net income perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima. Lalu yang kedua ada other contractual motivation. Lalu yang ketiga ada political motivation, yaitu perusahaan besar yang kegiatan usahanya menyentuh masyarakat pada umumnya cenderung mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi political cost. Lalu yang keempat ada taxation motivation, yaitu perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan agar pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan semakin kecil. Lalu yang kelima ada change of chief executive officer atau CEO. CEO yang mengundurkan diri atau pensiun cenderung membuat kondisi perusahaan terlihat bagus dengan meningkatkan laba. Hal ini dilakukan agar bonus yang mereka terima pada saat pengunduran diri meningkat. Lalu ada revelation principle. Pemilik memiliki utilitas yang lebih rendah daripada manajer. Mengingat adanya pemisahan tugas kepentingan dan kontrol, tidak mungkin pemilik dapat mengamati dalam hal pengelolaan akuntansi serta sistem pelaporan perusahaan. Pemilik diharapkan akan menggunakan kondisi tertentu supaya manajer benar-benar melaporkan laba sesuai keinginan prinsipal. Lalu ada control of earning management. Kontrol manajemen laba dilakukan terhadap pengidentifikasian akan kelalaian manajer. Dalam mengontrol manajemen laba yang oportunistik, diperlukan respon yang kuat terkait tata kelola perusahaan. Misalnya terdapat komite audit dan kompensasi yang independen untuk memantau manajemen. Teori keagenan dengan norma psikologis. Teori keagenan dengan norma psikologis diambil dari penelitian Fisher and Hudrath di tahun 2008. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara psikologi perilaku individu ditentukan oleh norma-norma pribadi dan sosial. Norma individu berasal dari karakteristik bawaan seperti sadar akan bekerja keras dan memandang bahwa manajemen laba itu buruk, sementara norma sosial didefinisikan sebagai perilaku rata-rata kelompok. Norma-norma ini mempengaruhi perilaku individu. Dengan demikian, seorang manajer dengan etos kerja yang kuat dan menolak manajemen laba akan memerlukan sedikit motivasi kerja keras daripada manajer yang memiliki etos kerja yang lemah dan menerima kuat norma sosial. Hal ini tentunya manajer akan termotivasi untuk bekerja lebih keras dengan kemungkinan manajemen laba dapat dilakukan. Norma individu dan sosial keduanya dapat mempengaruhi usaha manajer. Perlindungan terhadap kreditur dari kegunaan informasi manajemen. Ada beberapa cara manajer oportunistik dapat membahayakan kepentingan pemberi pinjaman, misalnya dengan yang pertama, membayar dividen yang berlebihan, yang kedua, melakukan pinjaman tambahan, yang ketiga, menanggung resiko proyek yang terlalu besar, terutama jika perusahaan mendekati financial distress. Hal di atas dapat memberikan kekhawatiran bagi para kreditur. Kreditur yang rasional tentu akan memikirkan secara matang supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkannya. Misalnya dengan cara menaikkan suku bunga atau dengan memberikan syarat dalam perjanjian pinjaman di mana manajer setuju untuk membatasi dividen yang mengakibatkan perusahaan dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang rendah. Bukti empiris bahwa pemberi pinjaman suku bunga rendah sebagai penjajian utang dilaporkan oleh penelitian dari Beatty dan Weber dan Yu di tahun 2008. Penerapan teori agensi pada akuntansi model agensi Holmstrom. Holmstrom berasumsi bahwa usaha agen tidak bisa diobservasi oleh prinsipal, tetapi imbalan bisa diobservasi pada akhir periode. Holmstrom menunjukkan kemungkinan mengurangi agensi cost pada kontrak model second best dengan syarat bahwa ukuran kinerja keduanya juga bisa diobservasi dan mengandung beberapa informasi tentang usaha manajer di luar yang terkandung dalam ukuran kinerja yang pertama. Holmstrom menunjukkan secara formal bahwa sebuah kontrak yang didasarkan pada sebuah pengukuran kinerja seperti net income kurang efisien daripada first best.
Sumber dari kerugian efisien adalah kebutuhan agen yang risk averse untuk mentoleransi resiko dalam rangka menghasilkan kecenderungan untuk menolak. Namun, analisa dari Holmstrom menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa mengagunya variabel kedua, variabel tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efisien dari second base contract. Jika variabel tersebut mengandung paling sedikit beberapa tambahan informasi usaha, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apa karakteristik yang harus dimiliki sebuah pengukuran performa jika pengukuran tersebut digunakan untuk kontribusi pada efisien compensation contract. Salah satu dari karakteristik yang penting adalah sensitivitas. Sensitivitas adalah kadar di mana nilai ekspektasi dari sebuah pengukuran performa meningkat seiring dengan kerja keras manajer. Karakteristik penting lainnya adalah keakuratan dalam memprediksi imbalan dari usaha manajer. Kesimpulannya adalah agensi teori merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Dalam agensi teori mengenal adanya asimetri informasi atau AI, yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Agensi teori berdasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan di mana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanat oleh prinsipal kepadanya. Inti dari agensi teori atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan. Inti dari game teori itu sendiri lebih kepada hal dua, yaitu komparatif dan non-komparatif. Implikasi dari teori agensi terhadap akuntansi ada model agensi Holmes dan rigidity of contract, lalu ada reconciliation of efficient. Untuk artikel terkait yang saya ambil adalah teori keagenan dan manajemen laba dari sudut pandang etika manajer. Jadi dari penelitian ini membahas tentang bagaimana teori keagenan dalam Pacific sikap. Jika kita menjelaskan tentang teori keagenan, maka dalam pembahasan tidak lepas dari perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba, karena manajemen laba merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh manajer dalam rangka mempertahankan prestasi di hadapan kepala sekolah. Pada sebagian besar masyarakat menganggap bahwa manajemen laba adalah tindakan legalitas, tidak merugikan pihak lain, dan memungkinkan perbuatan manajer bersifat positif. Tetapi dalam tindakannya, manajemen laba seringkali mengarah pada perilaku manajer yang bersifat negatif. Di sini masalahnya adalah bagaimana manajer dapat membedakan antara praktik earning management yang membawa pengaruh negatif dan bagaimana kita bisa mempraktikkan earning management dan membawa pengaruh positif. Secara umum, sisi utama dari makalah ini adalah teori keagenan telah menjelaskan tentang hubungan antara agen dan prinsipal, dan praktiknya manajemen sebagai pengelola perusahaan akan lebih mengetahui informasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan prospek perusahaan saat ini dan masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan, sehingga informasi tersebut datang kepada pemilik perusahaan beberapa waktu yang sesuai dengan kondisi fakta. Kondisi tersebut dikenal dengan istilah asimetri informasi. Untuk PSAK terkait yang saya ambil yaitu PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan itu telah disetujui oleh Dewan Standar Pelaporan Keuangan pada tanggal 19 Desember 2013. PSAK ini merupakan revisi dari PSAK 1 penyajian laporan keuangan yang diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009. Ketentuan ini mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Entitas menerapkan pernyataan ini ketika menyusun dan menyajikan laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan SAK. Peraturan ini tidak berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi Islam. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.